Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kelas Administrasi Basis Data Teknologi Informasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada studi kasus keamanan basis data DB2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Silva Siskandini Faradian dengan NIM 23515077111140 beserta teman-teman anggota saya yaitu Hairani Mufida, Saskia Sabrina Aura Zahira, dan Muhammad Ronan Aflah. Di sini kami membuat skema basis data yang dirancang untuk mengelola sistem informasi akademik universitas dengan struktur yang teratur. Di dalamnya terdapat tabel-tabel yang memiliki entitas penting, antara lain yaitu tabel fakultas, tabel jurusan, tabel program studi, tabel seleksi masuk, tabel dosen, dan tabel mahasiswa. Pada setiap tabel tersebut memiliki relasi terhadap tabel lainnya yang dihubungkan melalui primary key dan foreign key. Hubungan ini memungkinkan administrator basis data untuk mengakses data akademik mahasiswa dan dosen secara terstruktur sehingga memudahkan dalam pengelolaan informasi dalam sebuah universitas. Jadi ini ER diagram yang telah kami buat, di mana tabel-tabel ini berrelasi one to many. Kemudian skenario yang kami bikin yaitu memberikan kontrol akses yang sesuai dengan peran pengguna. Jadi setiap peran memiliki batasan akses yang berbeda-beda untuk menjaga privasi keamanan data. RCAC digunakan untuk memastikan bahwa informasi sensitif hanya terlihat oleh pengguna yang berhak. Jadi di dalam skenario ini terdapat 4 peran yang dibuat untuk mengakses data dalam sistem informasi akademik universitas, yaitu admin, dosen, mahasiswa, dan guest. Pada role admin, pengguna dengan peran admin diberikan akses penuh, CRUD, create, read, update, dan delete ke seluruh tabel dalam skema basis data tanpa batasan permission row ataupun column masking. Jadi di sini kita membuat role admin, di mana grant role admin to user Silva ini memberi hak akses yang telah didefinisikan pada peran admin, serta grant DBADM on database to user Silva itu memberikan hak administrasi penuh untuk mengelola database, tetapi tidak mencakup akses langsung ke data dalam tabel. Di sini admin dapat melihat dan mengelola data di semua tabel. Pertama, create tabel menggunakan perintah create tabel. Di sini saya mencoba untuk membuat tabel IPK, di mana di dalamnya terdapat NIM, nilai UTS, UAS, kuis 1 dan kuis 2, yang mana mendapatkan foreign key NIM dari tabel mahasiswa. Kemudian saya memasukkan data-data ke dalam tabel tersebut. Selanjutnya read tabel, yaitu read tabel melihat list tabel yang telah dibuat, kemudian select all from IPK untuk melihat data yang telah diinputkan tadi. Selanjutnya update tabel. Pada update di sini saya ingin mengupdate tabel pada row yang kedua dengan NIM 002, di mana datanya saya rubah. Kemudian mendelete data dari tabel. Di sini mendelete data dengan NIM 003, data mahasiswa dengan NIM 003. Kemudian kita membuat user Silva as admin dengan perintah user add Silva. Setelah berhasil memasukkan password, kemudian kita melakukan perintah su db2 inst1, kemudian db2. Selanjutnya mengkoneksikan ke skema database dengan perintah connect to sample user Silva using rahasia. Setelah berhasil, barulah admin dapat melihat seluruh isi tabel. Di sini ada select all from db2 inst1 fakultas, kemudian ada select all from db2 inst1 jurusan yang berisikan 5 jurusan. Kemudian ada select all from db2 inst1 program studi yang berisikan 10 program studi. Kemudian ada select all from db2 inst1 seleksi masuk. Selanjutnya ada select all from db2 inst1 dosen untuk menampilkan seluruh data dosen. Selanjutnya ada select on mahasiswa. Select all from db2 inst1 mahasiswa menampilkan 25 data mahasiswa dari universitas tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai role dosen, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hairani Mufida dengan NIM 235 150 700 111 026. Pengguna dengan role dosen memiliki hak akses select ke semua tabel yang ada di skema basis data. Namun, role ini tidak bisa melihat data sensitif orang lain selain dirinya sendiri, seperti NIP, tanggal lahir, dan kota lahir.
Yang pertama ada role permission pada tabel dosen. Role permission yang kita gunakan adalah menampilkan data dosen dengan pendidikan akhir yang sama. Jadi query yang ditampilkan ini hanya akan menampilkan data dosen yang memiliki pendidikan terakhir sama dengan user. Untuk hasil dari query ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian simulasi. Kemudian yang selanjutnya ada column masking tabel dosen. Column masking yang pertama adalah untuk menyembunyikan NIP dosen yang bukan user. Jadi pada masking ini NIP yang akan muncul hanyalah NIP dari user, sedangkan NIP dosen lainnya akan menampilkan X sebanyak 5 kali. Akan tetapi khusus untuk admin, NIP ini bisa diakses. Jadi semua NIP dari dosen bisa diakses oleh admin saja. Kemudian kolom masking yang kedua adalah untuk menyembunyikan tanggal lahir dosen yang bukan user. Jadi pada masking ini, tanggal lahir yang akan tampil hanya tanggal lahir user, sedangkan untuk tanggal lahir dosen lain akan menampilkan null atau kosong. Yang selanjutnya adalah simulasi. Di sini pertama-tama kita membuat user dengan nama Hidayat. Jadi di sini kita menggunakan sudo user add Hidayat dan memasukkan password dari Hidayat. Setelah pembuatan user sukses atau berhasil, maka akan dilanjutkan dengan create and assign role. Di sini pertama-tama kita membuat dulu role dosen, kemudian memberikan role dosen ini akses kepada tabel-tabel yang sudah ditentukan seperti fakultas, jurusan, program studi, dosen, mahasiswa, dan seleksi masuk. Kemudian kita assign role dosen yang telah kita buat sebelumnya kepada user-user ini. Lanjut ke koneksi database menggunakan user Hidayat. Nah, selanjutnya di sini ada select untuk tabel dosen. Di sini tampak bahwa NIP yang muncul hanya NIP dari Hidayat saja, sedangkan NIP dosen yang lain tidak muncul dan menampilkan XXX. Pada kolom tanggal lahir juga sama, yang muncul hanya tanggal lahir dari Hidayat, dan untuk tanggal lahir dosen lainnya bersifat null. Sama juga dengan kota lahir, yang muncul hanya kota lahir dari Hidayat, dan kota lahir untuk dosen lain bersifat null. Di sini bisa kita lihat bahwa data yang muncul hanyalah data dosen dengan pendidikan terakhir S3, pendidikan akhir yang sama dengan user Hidayat. Jadi dosen yang pendidikan terakhirnya selain S3 tidak akan dimunculkan pada tabel dosen dengan user Hidayat. Selanjutnya adalah pada mahasiswa. Di sini, role dosen bisa melihat seluruh data mahasiswa kecuali pada tanggal lahir dan juga kota lahir. Data mahasiswa yang ditampilkan adalah data-data dari mahasiswa yang berada di bawah jurusan yang sama dengan user atau dosen. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa program studinya ini, ID program studinya ini hanya 1 hingga 2, karena di sini program studi inilah yang berada di jurusan yang sama dengan Hidayat. Ini simulasi lain ketika menggunakan user lain. Di sini ada user Wijaya. Di sini kita bisa select dari tabel fakultas. Bisa kita lihat untuk ID fakultasnya 1 hingga 5, ada fakultas teknik, ekonomi bisnis, komputer, hukum, dan kedokteran. Kemudian di sini juga dosen dapat mengakses tabel jurusan dan semua data akan muncul seperti ID jurusan, ID fakultas, dan juga jurusan. Kemudian dosen juga dapat menampilkan tabel program studi. Jadi seluruh data pada tabel program studi akan dimunculkan untuk diakses oleh dosen. Di sini juga ada tabel seleksi masuk yang bisa diakses oleh dosen. Di sini saya akan menunjukkan perbedaan akses tabel dosen ketika menggunakan user yang berbeda. Di sini karena usernya kita tadi menggunakan Wijaya dan bukan Hidayat, maka di sini Wijaya memiliki pendidikan akhir S2, sehingga data yang muncul pada tabel dosen hanyalah data dosen yang memiliki pendidikan terakhir S2. Jadi, data dari dosen yang memiliki pendidikan terakhir S3 tidak akan muncul pada tabel dosen dengan user Wijaya. Di sini juga sama, NIP, pada kolom NIP terdapat masking, pada tanggal lahir juga terdapat masking, dan pada kolom kota lahir juga terdapat masking. Di sini karena user Wijaya dan user Hidayat berada pada satu jurusan yang sama, jadi di sini untuk data mahasiswa yang muncul juga sama dengan data yang muncul pada user Hidayat. Ini untuk menunjukkan bahwa dosen dengan user Wijaya dapat mengakses data mahasiswanya yang memiliki ID program studi 1, karena pada ID program studi 1 ini berada di bawah jurusan yang sama dengan Wijaya atau user. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Wana Naflah, NIM saya 235150701710449. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai role yang kami buat dalam studi keamanan basis data DB2 ini. Role yang akan saya jelaskan yaitu role mahasiswa. User dengan role mahasiswa diberikan hak akses select pada tabel fakultas, jurusan, program studi, seleksi masuk, dan mahasiswa. User hanya dapat melihat data mahasiswa yang seangkatan dan tidak bisa melihat data pribadi seperti NIM, tanggal lahir, dan kota lahir orang lain kecuali dirinya sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi orang lain, sehingga informasi sensitif seseorang perlu disembunyikan. Untuk query pembuatan role dan pemberian akses select ke role maupun role ke user dapat dilihat di sini. Nah,
Untuk user yang saya buat dalam skenario ini bernama Andi, yang merupakan salah satu mahasiswa yang ada dalam skema database kelompok kami. Nah, skenario keamanan yang kami buat berfokus pada RCAC atau Row and Column Access Control. Yang pertama yaitu Row Permission. Berdasarkan penjelasan tentang role mahasiswa sebelumnya, kami membuat agar mahasiswa hanya dapat melihat data mahasiswa yang seangkatan saja. Agar dapat menampilkan seperti itu, maka menggunakan Row Permission. Di sini ada query untuk membuat Row Permission. Create Permission digunakan untuk membuat Row Permission di tabel mahasiswa, di mana row tersebut di-verify untuk memastikan bahwa user yang sedang mengakses mempunyai role mahasiswa dan angkatan user harus sama dengan yang ada dalam tabel, sehingga yang ditampilkan hanya angkatannya yang sama dengan user yang mengakses. Kemudian alter tabel digunakan untuk mengaktifkan permission row yang sudah dibuat tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada column masking untuk role mahasiswa. Agar mahasiswa tidak dapat melihat data pribadi milik mahasiswa lain, maka kami menyembunyikan atau memasking data tersebut dari tampilan select. Terdapat 3 column masking yang kami buat. Yang pertama adalah name. Nah, query dimulai dengan create max name di tabel mahasiswa pada kolom name. Kondisi dengan kondisi jika verify user adalah role mahasiswa dan namanya sesuai dengan yang di tabel, maka name pada baris tersebut ditampilkan. Namun selain baris itu akan muncul tampilan bintang sepanjang jumlah name, sehingga user hanya dapat melihat name-nya sendiri, sedangkan name mahasiswa lain akan disembunyikan dengan tanda bintang. Nah, lalu alter tabel digunakan untuk mengaktifkan column max yang sudah dibuat tersebut. Nah, kemudian column masking yang kedua untuk role mahasiswa adalah tanggal lahir. Diawali dengan query create max di tabel mahasiswa pada kolom tanggal lahir dengan kondisi jika verify user adalah role mahasiswa dan namanya sesuai dengan yang di tabel, maka tanggal lahir tersebut ditampilkan. Namun selain baris itu akan muncul tampilan null atau min kalau di select, sehingga user hanya dapat melihat tanggal lahirnya sendiri, sedangkan tanggal lahir mahasiswa lain akan disembunyikan dengan tanda min. Lalu alter tabel digunakan untuk mengaktifkan column max yang sudah dibuat. Nah, kemudian column max yang ketiga atau yang terakhir untuk role mahasiswa ini adalah kota lahir. Terdapat query create max di tabel mahasiswa pada kolom kota lahir dengan kondisi jika verify user adalah role mahasiswa, kemudian namanya sesuai dengan yang ada di tabel, maka pada baris tersebut kota lahir ditampilkan. Kemudian di baris lainnya kota lahir akan ditampilkan dengan tanda bintang sepanjang kota lahir tersebut. Jadi sehingga user hanya dapat melihat kota lahirnya sendiri, sedangkan kota lahir mahasiswa lain akan disembunyikan dengan tanda bintang. Lalu alter tabel digunakan untuk mengaktifkan column max yang sudah dibuat tersebut. Nah, setelah membuat row permission dan column masking tersebut, saya membuat user dengan nama Andi untuk menyimulasikan skenario ini. Pembuatan user dilakukan di tempat DB2 diinstal. Saya sendiri menggunakan CentOS yang saya jalankan melalui VirtualBox. Caranya yaitu dengan perintah user add, lalu nama user dan passwd, kemudian nama user untuk menyeting password user. Nah, kemudian setelah user tadi dibuat dan tadi sudah diberikan role mahasiswa pada awal, maka menggunakan user ID untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dengan skema database. Saya menggunakan perintah set skema untuk memastikan bahwa data yang diakses hanya skema itu saja dalam sebuah database. Ini perintah untuk connect ke database. Nah, untuk memverifikasi apakah role atau melihat apakah role berhasil dijalankan, maka saya mencoba untuk select ke semua tabel yang ada dalam skema database kami. Yang pertama yaitu select ke tabel fakultas. Hasilnya muncul semua karena tadi sudah diberikan akses ke role mahasiswa dan tidak ada permission dan column masking. Kemudian sama juga untuk select on jurusan, muncul semua karena tadi sudah diberikan akses ke role mahasiswa dan tidak ada row permission dan column masking. Kemudian sama juga untuk select on program studi, yang tadi sudah diberikan ke role mahasiswa dan tidak ada row permission dan column masking, dan juga seleksi masuk, sama juga tidak ada row permission dan column masking. Nah, kemudian tabel yang kelima yaitu tabel mahasiswa. Hasilnya sama seperti skenario yang tadi dibuat, yaitu yang muncul hanya angkatan yang sama dengan user Andi, yaitu angkatan 2022, dan kolom NIM, tanggal lahir dan kota lahir mahasiswa lain di masking sesuai dengan skenario tadi. User hanya dapat melihat data yang lengkap pada dirinya sendiri, sedangkan data pribadi user lain tidak ditampilkan. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu select ke tabel dosen. Nah, hasilnya tidak bisa karena
tadi role mahasiswa tidak diberikan akses select ke tabel dosen sehingga tidak dapat melihat data di dalamnya. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai role mahasiswa yang kelompok kami buat. Penjelasan mengenai role selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Sabrina Aura Zahira dengan NIM 2351 5070111111 Di sini saya akan menjelaskan mengenai GES. Peran GES hanya diberikan akses silek ke 3 tabel, yaitu fakultas, jurusan, dan program studi. Peran ini didesain hanya untuk melihat informasi umum mengenai sebuah universitas tanpa bisa melihat data mahasiswa dan dosen di dalamnya. Terdapat query yaitu create role GES, grant select on table fakultas to role GES, grant select on table jurusan to role GES, grant select on table program studi to role GES, grant role GES to user Sarasika. Di sini kita menambahkan user Sarasika. Sudo user @sarasika, terus sudo password Sarasika. Koneksi ke skema. Connect to ABDF user Sarasika using rahasia. Lalu select on table fakultas, select all from fakultas, terdapat ID fakultas dan nama fakultasnya. Select on jurusan, select all from jurusan, terdapat ID jurusan, ID fakultas sebagai foreign key dan jurusan. Select all from program studi, terdapat ID program studi, ID jurusan sebagai foreign key, dan program studi. Select on seleksi masuk, tidak diizinkan, GES tidak dapat mengaksesnya karena tidak diizinkan. Dan juga ini berlaku kepada mahasiswa serta dosen. Kesimpulannya, skenario keamanan basis data pada skema universitas ini memanfaatkan konsep row and column access control atau RCAC untuk melindungi data sensitif dan memastikan akses yang tepat sesuai dengan peran pengguna. Dengan RCAC, kontrol akses dilakukan pada tingkat baris dan kolom, yang berarti setiap pengguna hanya dapat mengakses data tertentu yang relevan dengan peran mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.